Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur karena pada saat ini kita boleh berjumpa dalam program Suara Gembala Gemibem. Tema yang hendak diangkat pada edisi ini adalah menghayati penderitaan Kristus melalui kehidupan. Tema ini didasarkan pada Filipi 1 ayat 29. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kalau ditanya pendapatnya mengenai zaman ini akan berkomentar bahwa zaman ini adalah zaman kacau. Malah ada yang lebih sinis lagi dengan berkomentar bahwa zaman ini adalah zaman edan. Betapa tidak? Sebab kalau dibandingkan dengan zaman normal dulu, keadaan zaman ini di mana-mana di seluruh dunia makin tidak karuan. Orang tempo dulu tentu tidak habis pikir, mengapa pada zaman sekarang semua bisa terjadi. Film-film sekarang tanpa malu-malu memperlihatkan ketelanjangan dan kultur seks sudah melanda di tempat-tempat yang bisa dijangkau komunikasi modern. Anak-anak muda zaman sekarang sudah tidak malu-malu bicara soal kontrasepsi atau melakukan abortus. Pergaulan bebas, hidup santai, dan delinkuensi sudah tidak terpisahkan dengan zaman ini. Egoisme manusia makin menjadi-jadi, sehingga materialisme dan sekularisme menjadikan kecenderungan beragama merosot tajam. Kawin cerai dan keluarga retak makin sering terjadi ketidakadilan atau kepincangan sosial makin menjadi-jadi. Belum lagi masalah terorisme, ekologi bumi yang makin rawan, polusi makin menghantui kehidupan manusia, bencana alam serta situasi sosial ekonomi yang makin suram oleh karena pandemi COVID-19 seakan-akan sudah melampaui the point of no return. Saudaraku, dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, banyak orang mencari jawaban melalui sofistikasi pengetahuan. Tapi sayang sekali bahwa sekalipun manusia makin maju dengan genetic engineering, tapi tidak mampu menghilangkan penderitaan diri sendiri dan dunia, serta tidak mampu membuat manusia bahagia. Hal ini telah menjadi pertanyaan yang menuntut suatu jawaban. Mengapa banyak orang percaya masa kini tidak berani menghadapi penderitaan dan kenyataan hidup? Dan mengapa pula banyak orang yang percaya kepada Kristus menghadapi madesu atau masa depan suram? Sehingga tidak sedikit yang akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara meninggalkan tanggung jawab hidup. Saudara-saudara, melalui bacaan kita saat ini, Rasul Paulus dengan tegas dan gamblang mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang Kristen akan mengalami kesulitan dalam hidupnya bila dia hanya percaya kepada Kristus dan tidak mau menderita untuk Kristus. Begitu banyak orang di zaman sekarang ini yang percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya jauh dari nilai-nilai etika, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kehidupan yang membuat hidupnya makin kosong dan masa depannya menjadi suram. Kendati pun kita harus jujur bahwa di dalam mencari nilai-nilai kebenaran dan keadilan di zaman ini, pasti kita akan mengalami kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, malah mungkin juga penganiayaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa orang yang percaya kepada Kristus harus menderita untuk Kristus. Menderita untuk Kristus itu berarti kita tidak patut hanya hidup untuk diri sendiri, bebas penderitaan secara pribadi,
ataupun memperoleh keselamatan pribadi seorang diri. Maksudnya, sebagai orang yang dikaruniakan percaya kepada Kristus, sudah seharusnya kita saling mengingatkan kepada semua orang bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa batas seperti pornografi, pergaulan bebas, abortus, korupsi, kawin cerai, terorisme, hidup santai, tak salah sadiki pindah gereja, tak salah sadiki pindah agama, jauh dari Tuhan dan sebagainya, pasti akan mencelakakan kita. Inilah arti dari menghayati penderitaan Kristus melalui kehidupan. Kita harus saling mengasihi dan menolong orang lain agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jangan kasihan orang itu atau keluarga itu sudah salah, so tersesat. Bukan torang mau tolong, malah torang tambah suruh. Kong torang bilang lei tobat baru kapok. Marsori di Gemibam nyanda ada tuh begitu. Cuma di sini tuh ada. Sebab orang percaya dibebani tanggung jawab hidup untuk mengasihi sesamanya, untuk meringankan penderitaan orang lain, dan mengabarkan kabar kesukaan dan sejahtera. Karena penderitaan Kristus dan pengorbanannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, untuk dunia dan segala isinya. Karena itu, pada ayat 23 dan 24 Filipi pasal 1, Rasul Paulus hendak menghayati makna penderitaan Kristus dengan menghimbau, "Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus." Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan kata lain mau dikatakan bahwa hidup orang percaya kepada Kristus hendaknya diisi bukan hanya untuk kenikmatan diri sendiri, tetapi kita harus pula mengingat kepentingan orang lain. Hidup yang berbuahkan kebajikan, kebenaran, keadilan. Hidup yang tidak bergantung pada materi atau oportunistis, melainkan hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan pemberian diri serta pengabdian kepada sesama manusia. Inilah hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup yang bukan asal percaya saja. Ada yang mau kasih pundi di gereja, dia hitung-hitung, dia pikir-pikir, akhirnya oleh 1 sen pun dia tidak kasih. Mau kerja bakti, dia bilang nanti lain kali Jo. Sampai tidak kerja bakti, sampai kiamatnya tidak kerja bakti. Mau masuk gereja, dia bilang nanti minggu depan. Sampai berminggu-minggu tidak masuk gereja. Mau bertobat, dia tunggu mau cilaka dulu, dia tunggu mau dapat bencana dulu baru mau bertobat. Saudara-saudara, di dalam menghayati penderitaan Kristus melalui kehidupan kita, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu maju dan bersuka cita dalam iman. Hidup orang beriman adalah hidup yang optimis, hidup yang memiliki komitmen untuk bekerja dan memberi buah. Zaman boleh berubah, tetapi keyakinan kita kepada Kristus yang sudah menderita untuk kita tidak boleh berubah. Kita harus ingat bahwa ketika banyak orang menolak Yesus dan mencari jalan hidup sendiri-sendiri, maka berkatalah Rasul Petrus dengan teguh dan yakin, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Semoga demikian. Amin.